allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang telah menciptakan kematian dan kehidupan. Coba kita perhatikan ayat ini, didahulukan kalimat khalaqal mauta, menciptakan kematian daripada kehidupan. Berarti apa sidang pendengar, peserta semuanya, bahwasanya Allah lebih dahulu menentukan kematian seseorang sebelum dia dilahirkan. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Itu sebagai penguji bagi kita-kita yang masih hidup, siapa yang mengambil pelajaran dan memperbaiki sisa-sisa hidupnya. Nah, dalam hal ini kita kembali kepada allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah telah menciptakan takdir kematian, ditetapkan sebelum seseorang dilahirkan. Bukti seseorang telah ditentukan takdirnya sebelum dilahirkan, yaitu yang pertama adalah firman Allah Subhanahu wa taala, inna khalaqna kulla syai'in biqadarin. Sesungguhnya kami menciptakan sesuatu biqadarin, dengan batasan. Jadi ketika akan diciptakan, Allah sudah tentukan batasannya. Maka kematian beliau, kepergian beliau sudah ada catatannya di sisi Allah sebelum dia menjadi ayahanda kita, sebelum menjadi suami, sebelum menjadi datuk kita, mama kita. Dan hadis Nabi riwayat Bukhari dan Muslim, di mana ketika Nabi Musa menghujat Nabi Adam alaihissalam, wahai bapak kami Adam, disebabkan oleh engkau kita dikeluarkan dari sorga. Nabi Adam diam saja. Diulang pertanyaan itu, wahai bapak kami Adam, disebabkan ulah engkau kita dikeluarkan dari sorga. Berulang 3 kali. Akhirnya Adam alaihissalam menjawab, hai ya Musa, sesungguhnya Allah telah memilih kamu menjadi nabinya, dan Allah telah memberikan catatan tentang engkau, wahai Musa. Wahai Musa, apakah engkau akan menghujatku, menggugatku pada ketentuan takdir yang Allah sudah tentukan untukku pada 40 tahun sebelum aku diciptakan? Jadi takdir seseorang minimal sudah ditentukan 40 tahun sebelum seseorang itu dilahirkan. Maka sidang jemaah yang dirahmati Allah, juga dalam hadis Imam At-Tirmizi, ketika seorang janin berada di rahim ibunya, maka ketika itu perkembangan janin dijaga oleh malaikat. Ketika itu malaikat, ketika janin masih berbentuk air, dia melaporkan kepada Allah. Ketika sudah berbentuk darah, dilaporkan kepada Allah, ya Allah sudah berbentuk darah, ya Allah sudah berbentuk daging, ya Allah sudah berbentuk anak manusia. Dzakaran am untha, ini nanti dia laki-laki apa perempuan. Dipertanyakan oleh malaikat perkembang, dilaporkan dan dipertanyakan. Famal syaqiyun am syaidun, apakah nanti dia akan bahagia, menderita atau bahagia? Malaikat sudah pertanyakan apakah orang ini nanti gembira atau menderita. Maka kemudian ditanya, famal ajalu, bagaimana ajalnya? Famal ajalu, bagaimana ajalnya? Berarti ajal seseorang sudah dibicarakan, sudah jadi perbincangan malaikat dan Allah sebelum dia dilahirkan. Kesimpulannya, kepergian beliau sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu sebelum beliau dilahirkan. Kita hanya mendapati takdir, kita hanya mempersiapkan diri untuk bersabar. Untuk itu juga harus kita pahami bagaimana dengan peristiwa kematian seseorang, sebab-sebab kematian seseorang. Sebab-sebab itu adalah kadang-kadang menjadi rahmat, kadang-kadang menjadi azab. Sebab-sebab itu diciptakan oleh Allah pertama sekali untuk menyelamatkan malaikat maut dari tuduhan-tuduhan manusia yang orang-orang soleh yang baik terhadap malaikat maut. Ketika malaikat maut ditunjuk, malaikat Israel ditunjuk oleh Allah sebagai petugas pencabut nyawa. Setelah diuji malaikat yang lain, mereka tidak ada yang mampu. Ditunjuklah malaikat Israel, maka ketika itu dia terima tugas berat itu. Kemudian baru dia galau, ya Allah, kalau aku yang mengemban tugas pencabut nyawa ini, tentu saja para nabi dan rasul membenciku, dan juga orang-orang soleh akan membenciku, dan aku juga tidak nyaman orang soleh membenciku, ya Allah.
Maka ketika itu Allah menjawab, kalau itu yang menjadi kerisauan engkau wahai malaikat Israel, maka akan kuciptakan sebab-sebab kematian mereka. Akan kuciptakan sebab-sebab kematian mereka. Berarti sidang jemaah yang dirahmati Allah, bahwasanya kematian, sebab-sebab kematian itu sengaja diciptakan oleh Allah. Bagaimana dengan kematian, dengan status COVID, pandemi dan yang lainnya? Para keluarga, para sidang takziah yang dirahmati Allah, bapak-bapak menteri kita, tokoh-tokoh kita, sesungguhnya di dalam tinjauan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man mata fi ta'uni, siapa yang meninggal pada musibah ta'un, fahuwa syahid, dia syahid. Al-mat'unu syahidun, orang yang kena ta'un syahid. Al-mabtunu syahidun, orang yang sakit perut syahid. Al-ghariqu syahidun, yang tenggelam syahid. Kemudian al-hadamu syahidun, orang yang tertabrak syahid, tertimpuk syahid. Maka orang yang meninggal karena penyakit, jika dia bersabar pada sakitnya, dia hukumnya syahid. Ada ulama mengkaji, ada syahid dunia wal akhirah, ada syahid akhirat. Seorang yang meninggal di medan perang, dia syahid dunia dan akhirat. Dan orang yang meninggal karena sakit, maka dia syahid akhirat. Maka seluruh orang, ya, kaum muslimin yang hari ini terkena musibah, yaitu meninggal dunia, dipanggil Allah melalui wabah penyakit yang mendunia ini, maka kita harapkan sesuai janji Allah dan Rasulnya, maka itu menjadi status syahid akhirat, dan beliau mendapat fadilah yang luar biasa nanti di akhirat. Kemudian untuk kita, wa kafa bil mauti mau'izah, cukup harus kita jadikan semua peristiwa itu pelajaran, bahwasanya kita menggunakan umur yang tersisa ini untuk kebaikan akhirat kita. Persiapkan amal-amal soleh kita, karena ayat tadi mengatakan liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, siapa di antara kalian yang akan memperbaiki amalnya. Dalam hal ini, amal yang pertama kita perbaiki adalah solat, yaitu ketika seseorang meninggal dunia, solat berada di bagian kepalanya. Ketika jenazah ditinggalkan di kuburan, maka dibentengilah jenazah itu dari azab yang akan menyerangnya. Pertama, solat berada di bagian kepala. Kedua, puasa berada di sebelah kanan. Ketiga, zakat berada di sebelah kiri. Amal-amal soleh yang lain di bagian kaki. Ketika datang azab dari kepala, maka ditolak oleh solat. Sila sabilalak, tidak ada jalan untukmu dari sini wahai azab. Kenapa? Akulah solatnya. Lari azab ke kanan, akulah puasanya, tidak boleh lewat sini. Lari ke kiri, akulah zakatnya, tidak bisa lewat sini. Lari ke bagian kaki, amal-amal soleh yang lain menghalanginya. Kita yakin kebaikan-kebaikan yang ditebar oleh almarhum, insya Allah kita harapkan solat beliau membentengi beliau dari kepala, puasa beliau membentengi beliau dari bagian kanan, dan zakat beliau membentengi beliau dari bagian kaki. Kemudian kebaikan-kebaikan lain memagari tubuh beliau. Semoga beliau menjadi tidurnya seperti tidur pengantin di alam barzahnya. Kembali kepada takdir. Jika Allah sudah menentukan takdir, tidak ada kekuatan yang bisa merubahnya. Di mana saja kita ditakdirkan, disitulah ketentuan akan datang. Wa ma tadri nafsun fi ayyi ardin tamut, tidak satu jiwa pun yang tahu di mana nyawanya akan dicabut. Wa ma tadri nafsun maza taksibu gada, tidak satu jiwa pun yang tahu besok masih bisa berusaha bekerja atau tidak. Nah, ini ketentuan yang terjadi ini, kesimpulannya adalah sudah ditentukan Allah Subhanahu wa taala.